Mbak-mbak, mas-mas semuanya bayangkan, kalau Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di samping perahu itu banyak buaya. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda lakukan? Kok malah mati gitu? Ada pasti pasrah, loncat, renang, nyerah, salah. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di tengah sungai banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Loh, kan saya bilang bayangkan, Pak. Kita itu tidak bisa maju, kenapa Gus Imron? Karena kita, mohon maaf, selalu saja dijajah dengan bayangan-bayangan yang tidak-tidak. Engkau piye, aku ada rabi rong duit-duit. Ndang rabi yo. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah, goblok. Optimisme menatap Indonesia ke depan. Kenapa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur, kata Ibnu Athaillah. Hidup nggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia tinggal mengikuti aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang hari ini berulang tahun, gandrung Nabi beserta para suhu-suhunya, kepala suku Gus Zamam, hadir Gus Imron, Gus Duha, sinten melih Gus sing rawuh, Gus Cokro, Gus Hakib, Gus Huda, dan jajaran Suriah dan Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Mungkin juga hadir pimpinan daerah Muhammadiyah. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Kalau orang NU, Kiai NU punya anak dipanggil Gus. Kalau Ustadz Muhammadiyah punya anak dipanggil guys. Para pejabat yang berkenan hadir, Ibu Bupati, sehat Bu? Kok tambah gemuk? Jajaran Forkompinda, Pak Kapolres, selamat malam. Dan saya kemarin dengar acaranya mau sama Kapolres tapi belum jadi. Kayaknya Kapolresnya belum punya anggaran. Gotong royong, ada Pak Dandim, ada Wakil Bupati, ada Pak Kajari, yang Pak Jaksa Agung baru saja ulang tahun kemarin, ada Ketua Pengadilan Agama, dan seluruh pejabat yang kayaknya juga enggak nyumbang banyak-banyak sih.
yang saya hormati, Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, warga masyarakat Gerobokan rahimakumullah. Beli salad dapatnya roti, makan gorengan minumnya susu. Happy Milad gandrung Nabi, hei orang Gerobokan, I love you. Perjalanan saya panjang, Bu. Saya pulang haji langsung gas. Tanggal 7 saya pulang haji langsung ke Madiun menghadiri pernikahannya anak saya Denny Caknan sama Bella Bonita. Pendukungnya Happy Asmara mengatakan tidak setuju. Persoalannya adalah jodoh itu di tangan Tuhan, ora karepe cangkemmu. Maka kadang-kadang saya heran sama komentar netizen. Ini saya bingung, Gus, mau mengucapkan happy wedding apa bela sungkawa. Adik-adik, ingat, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Jadi pelajaran sederhana sebenarnya dari pernikahan Denny Caknan sama Bella. Kamu yang setiap hari chatting WA akan kalah dengan dia yang mengajak kamu datang ke kantor KUA. Saya pikir begini ya, ini tolong untuk jomblo diingat-ingat. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Kalian tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku nanti jadi rebutan. Saya pulang langsung menghadiri pernikahan Mas Denny. Sudahlah, Mas Denny sudah menikah, Mbak Happy Asmara juga sudah punya nasibnya sendiri-sendiri. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Saya tak pakai matamu, tak pakai. Ora mungkin Happy gelem karo raimu. Tak pakai. Sorry ya, Happy sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir Happy, Happy mikir aku. Akhirnya seminggu yang lalu, Bu, saya jalan ke Sumatera. Tanggal 15 saya di Lampung, 16 saya ke Jakarta. Tanggal 17 saya semalam masih di Lampung, kembali ke Lampung lagi. Jam 12 malam saya perjalanan darat ke Jakarta. Karena tadi pagi harus terbang ke Solo, saya acara sama Mas Gibran di Solo. Jam 10 baru selesai, langsung ke Pati sampai buka puasa. Alhamdulillah ini saya mesti puasa, Bu. Puasa, buka puasa, baru berangkat ke Gerobokan. Dan alhamdulillah tiba dengan selamat. Pelajaran pertama yang pengen saya sampaikan kepada generasi muda, karena kebetulan penggemarnya Gus Zamam ini anak-anak muda. Ini kan kelihatan wajahnya muda-muda, Bu. Di sini ada yang soleh solehah, di sana juga ada yang kimcil dan lain sebagainya. Pelajaran pertama adalah wamal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kesuksesan kecuali setelah bersusah payah. Jadi mohon izin banget, Bu, saya minta duduk di atas, boyok saya sakit, Bu. Karena saya baru pulang haji itu 10 hari langsung ngegas. Katanya orang pulang haji doanya makbul, maka semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Coba kita lihat bagaimana kesuksesan seorang Nabi Muhammad. Mulai malam hari ini tolong diingat-ingat. Jangan pernah memanggil nama Nabi tanpa kalimat Nabi atau Sayyidina sebelumnya. Muhammadun basyarun lakal basyar.
Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti manusia. Bedanya apa? Jelas, Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari dosa. Sementara saya, Gus Zaman, Gus Imrom itu mesum. Orang bahaya dah. Jadi saya itu kurang nyaman, jangankan ngomong Nabi ya. Saya itu kurang nyaman ketika kepala negara disebut dengan jangkar. Siapa presidenmu? Jokowi. Itu bagi saya kurang pantas. Bisa enggak? Oh mohon maaf, ini saya juga dikawal hari ini sama orang istimewa Pak Suap. Ini beliau Asintel Kasal. Ini putra asli Grobogan. Beliau bintang 2. Tepuk tangan untuk beliau. Itulah bedanya Pak Suap sama Gus Zamam. Kalau Pak Suap bintang 2, Gus Zamam bintang 7. Punya obat sakit kepala. Nah, saya nggak nyaman. Kenapa sih kita nggak bisa menghargai pemimpin sendiri? Siapa presidenmu? Jokowi. Kiranya kurang pantas. Loh, kamu bilang nggak pernah disangoni. Coba kamu lihat, nak. Ini kita jujur-jujuran saja. Kasus COVID-19. Masyarakat dunia minta Indonesia untuk melaksanakan lockdown total. Pak Jokowi yang dianggap kerempeng menolak semua permintaan pemimpin dunia. Apa yang beliau lakukan? Beliau menolak lockdown. Yang beliau lakukan apa? Masyarakat di rumah diberi bantuan namanya BLT. Persoalannya di Grobogan adalah BLT diperuntukkan untuk orang miskin. Lucunya yang punya mobil ngaku miskin. Yang gelangnya emas ngaku miskin. Orang kita itu aneh, Bu. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Saya minta Bu Bupati, tolong besok dibuat BLT yang ketiga. BLT untuk orang gila. Saya mau tahu apakah orang Grobogan juga ngaku-ngaku edan kira-kira. Dan hari ini kemudian sejarah mencatat, kalau kamu bilang Pak Jokowi nggak pernah ngasih uang kamu, nah, mohon maaf, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu keluar dari pandemi COVID-19 tersukses di dunia. Apa sih susahnya memanggil nama pemimpin dengan kalimat Bapak? Saya kemarin mohon maaf, pengajian orasi kebangsaan di sekolah. Kamu tahu nggak siapa nama wakil presiden Indonesia? Ma'ruf Amin. Gak sopan banget. Beliau itu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa nggak kita sampaikan siapa wakil presidenmu? Kiai atau Abah Ma'ruf Amin. Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang dulu itu adik-adik, kalau dia menjadi orang besar, maka kampungnya pun ikut besar. Contoh, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, karena beliau orang Bangkalan. Syekh Mahfud At-Tarmasi, karena beliau orang Termas Pacitan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, karena beliau orang Semarang. Syekh Nawawi Al-Bantani, karena beliau orang Padang. Kayak besok Gus Zamam ini kalau meninggal, Syekh Zamam Al-Purwodadi. Kalau besok Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Kalasani. Yang nggak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole, karena orang Solo. Semoga Habib Syekh panjang umur, amin. Nah, bisa nggak kita sedikit menghormati pemimpin kita? Contoh kenapa saya bangga hari ini dengan Pak Jokowi. Tahun 2022 saya diminta ceramah di hadapan presiden dan investor dunia di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Mungkin saya kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan presiden. Ramadan kemarin saya kembali diminta Pak Jokowi ceramah di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Di hadapan Pak Jokowi saya diminta tausiah dan menjadi imam sholat duhur. Mohon maaf Gus Zamam, hari itu 5 menit Indonesia yang mimpin saya, karena Pak Jokowi makmum dengan saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang, sawu sufufakum bis sholat. Tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, beliau ikutan rukuk. Saya sujud, beliau sujud. Saya salam, beliau salam.
Selesai sholat saya bilang, cie melu aku cie. Mungkin Pak Jokowi jawab cuaks. Di acara itu apa bilang? Investor dunia khawatir menanamkan uangnya di Indonesia karena Indonesia terancam dengan resesi global. Saya bilang apa? Tidaklah satu musibah itu terjadi illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Baik buruk, nikmat atau tidak nikmat, suka maupun duka, semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Hidup kan cuma dua Gus isinya. Kalau nggak suka, duka. Suka kita bersyukur, duka kita bersabar. Makanya kamu yang wajah-wajahnya jelek, kamu bersabarlah. Karena teori anaknya Nabi Adam menyebutkan perempuan cantik itu sunnahnya nikah dengan laki-laki yang wajahnya jelek. Makanya anaknya Nabi Adam itu kan kawinnya silang Pak. Yang ganteng istrinya wajahnya jelek, yang cowoknya jelek istrinya cantik. Jadi mohon maaf, sehingga terjadi apa? Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur, perempuan masuk surga karena bersabar. Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur punya istri cantik, perempuannya masuk surga karena bersabar duwe bojo merongos. Makanya mas-mas yang wajahnya jelek, kamu santai saja nih. Insya Allah besok istrimu remuk. Kalian tahu nggak kenapa tukang koran itu rata-rata laki-laki? Jawabannya sederhana, karena cewek itu gengsi kalau kasih kabar duluan. Iya. Makanya kalau kamu seneng tolong diungkapkan. Soal ditolak gampang, cinta ditolak Gus Samsudin bertindak. Oh tenan. Tapi kalau ngomong-ngomong itu, kita itu nggak pernah bisa menang sama cewek. Cewek nggak punya jabatan saja menangan, apalagi bupati. Coba kalau hitung-hitungan Gus ya, cewek sama cowok, mohon maaf ibu bupati, hitung-hitungan yuk. Film saja kita lihat, ada film Nyi Roro Kidul, cewek, Nyi Blorong, cewek, Nini Pelet, cewek, Nini Lampir, cewek, Wewe Gombal, cewek, Kuntilanak, cewek, Susana, cewek, Suster Ngesot, cewek, Sundel Bolong, cewek. Itu artinya apa? Kesimpulannya adalah makhluk yang paling horor dan menakutkan di muka bumi adalah cewek. Coba sebaliknya dilihat, Ipin Upin cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa hewan korban itu pasti jantan. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Soalnya kalau cewek jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau, tak kandani. Sak gagah-gagahe Kapolres, lak neng kantor galak, neng omah ketemu bojone gigi. Gus Zamam ki lak selawatan gayane angkat tangannya. Alamat. Ning omah ketemu bojone halala diketak goblok dadak tak kandhani. Aku itulah perempuan sulit untuk dimengerti. Jadi mohon maaf, saat itu forum investor Daily Summit 2022, ketika investor mengatakan oh kita nggak bisa investasi di Indonesia, saya diminta ceramah, saya bilang Indonesia ini negara kuat, nggak usah takut dengan resesi, apalagi kayak orang Purwodadi, orang Gerobokan berdikari Gus,
berdiri di atas kaki sendiri. Daya tahan orang desa itu lebih kuat dibandingkan orang kota. Buktinya apa? Orang desa itu asik. Mangan sego berase dewe, mangan sayur sayure dewe, mangan pitik pitike dewe, mangan endok endoke pitik goblok, endoke dewe. Kita nggak perlu takut. Persoalannya adalah selalu saja kita itu terprovokasi dengan ilusi-ilusi buruk tentang masa depan. Bukankah kita kemudian diingatkan memang manusia itu penuh dengan ujian. Kalau kamu bilang, Gus, kenapa hidup kita banyak masalah? Jangankan kita bro, kita hari ini mencintai Nabi dengan sholawat. Nabi saja yang maksum, masalah datang selesai, masalah datang lagi. Masalah selesai, datang masalah lagi. Nggak pernah berhenti itu. Mohon maaf, Nabi itu berhenti dari masalah. Itu Nabi. Apalagi cuman kita. Gus, kenapa cobaannya kok banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak kemarin Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Cuaks. Kira-kira lah si ngomong cuak Bu Bupati cakep pantes apa ora ya? Jenengan jawabane Bu ngomong cuaks lho Bu. Jajal Bu. Cuak. Maka adik-adik sekalian, anak-anak muda, kawan-kawan sahabat saya ini kelihatan lah yang banyak datang generasi milenial sama generasi Z. Kalau kalian generasi milenial lah, kalau Ibu Bupati ya ini kolonial lah, kolonial. Wis tuwa maksudnya, wis tuwa. Kita belajar dari semangatnya Nabi ketika beliau diperintahkan untuk hijrah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diperintah oleh Allah, beliau ingat betul apa yang disampaikan oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Adik-adik, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, coba kita lihat ada beberapa kategori yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bagi kamu yang banyak berdosa, Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dari sisi mana kita dicintai oleh Allah? Seorang bupati, seorang kapolres, dandim, kajari pengadilan negeri, dari mana sisi mereka dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Maka jadi pemimpin harus adil. Betul? Saya itu malu kalau dikit-dikit Kejaksaan Agung manggil pejabat atas dugaan korupsi. Maka selalu saya bilang, kalian yang bukan pejabat, nak dengerin, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Kalau itu bukan cuak, rungokno cok, ngono kok cuak. Pelan-pelan Pak Sopir. Sekarang tuh pengen viral enak Bu. Kalau viral zaman generasi saya dulu masih susah lah. Sekarang TikTok tuh apa-apa viral. Ngomong satu kata viral,
kamu nanya, makanya viral. Makanya ibu bupati besok kalau di alam kubur ditanya sama munkar nakir, bu bupati man robuka, jawaban kamu nanya. Malaikatnya giem mesti giebek ndase dia dilalang dilundung, malaikatnya bengok toh ganjel toh. Ngono ya viral. Nyanyi sak lagu lho. Gus Zaman nyanyi ben-bengi pirang solawat, ora viral-viral. Sing nyanyi sak lagu Gus viral. Begitu sulit, lupakan silit viral. Ngomong cuak viral. Apa-apa viral. Ora bahaya ta. Aja nesu-nesu kuwi Samsudin. Tapi saya meyakini sesuatu yang datangnya instan pasti hilangnya juga instan. Makanya banyak Pak orang itu kalau viral karena sensasi, ya mohon maaf hilangnya di kantor polisi. Nah, iya, kayak kasus di Surabaya, mbak-mbak malam-malam saya pulang FYP di TikTok saya. Pakai jilbab, kotaknya dibuka, direkam. Hei guys, susuku gede guys, ya Allah. Ya viral Gus. Tapi ya berakhir di kantor polisi. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan apa? Bul ala zamzam fatu'raf. Kencingilah sumur Zam-Zam, maka kamu akan menjadi terkenal. Artinya apa? Orang viral dari jalur sensasi itu sudah diprediksi jauh hari. Makanya kalau anak Purwodadi, anak Gerobokan, mohon maaf, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Viral tuh begini, gandrung Nabi, sholawatan, dicintai banyak orang. Ini baru keren. Coba satu hadis tentang sholawat ya, sebelum saya sampaikan soal optimisme membangun bangsa Indonesia. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam melihat ada malaikat yang tangannya ini jarinya itu jutaan. Jarinya ini jumlahnya jutaan, Bu. Saya mohon maaf. Kalau Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dawuh apa matur? Saya mau tanya. Ini orang Jawa jangan-jangan nggak tahu bahasa Jawa. Nabi, mohon maaf, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu bahasa yang tepat itu ketika dikatakan kola itu matur apa dawuh? Matur apa dawuh? Matur li. Sak mulya-mulyane Jibril kuwi kalah mulya karo Nabi Muhammad. Kalau konteks Jibril kepada Nabi Muhammad itu matur. Malaikat Jibril matur membawa dawuhnya Allah. Bahasa Jawa itu kan keren Gus. Sama-sama kola, subjeknya berbeda, maka akan menghasilkan arti yang berbeda. Qala Allah, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Kanjeng Nabi bersabda. Qala Kiai, Kanjeng Nabi dawuh. Qala santri, santri matur. Itu Jawa Pak. Sama halnya ketika membagi orang itu, bahasa Indonesia cuma dua, pinter dan bodoh. Bahasa Jawa bisa 4 Pak. Pinter, bodoh, ngerti, tolol gitu. Pekok ki kowe malah pekok. Angel ngacak ini. Goblok, pinter, ngerti, weruh. Itu Jawa Gus. Maka saya pernah dapat kunjungan anak Banser ke pondok saya. Itu bahasanya saya krungu itu pengen guyu. Gus, kula sarencang Banser rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, monggo salajengipun Gus Miftah matur. Goblok, goblok aku. Sing bener itu saya rawuh apa saya sowan? Kula sowan, panjenengan rawuh. Yang bener itu kula matur napa kula dawuh? Kula matur jenengan paring dawuh. Kuwi Jawa Gus ngoten niku. Makanya coba yuk calon-calon ibu itu niati kalau kamu besok punya suami boso dengan suamimu. Asik gitu loh Dok, kamu di kamar, suamimu nonton TV, mau bengoki bojomu, basa Jawa sing halus. Mas, untone sampun siap. Keren bro.
Pak Gus Hamam ora malam Jumat mringkal bojone turu. Malah nyanyi. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagi terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo Purwodadi. Ya. Ganjel to. Saiki lagu slow sing ana to ganjel tone apa to? Alamati anak soleh. Sing nyanyi kuwi Gus ya. Insyaallah alamati anak soleh akan dinyanyikan sama Gus Hamam jam 4:30 pagi. Wis ngene iki sing bener, malam tahun baru iki yo sholawatan, ngaji. Enggak penting kamu malam tahun baru dengan siapa, tapi lebih penting kamu nikah dengan siapa. Iya. Cuaks. Kamu bilang malam ini pulang sama calon istrimu, ketahuilah dek, kelak kau akan menjadi alasan terkuat mandi wajibku. Iya. Ganjel toh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Baqarah. Bukankah kemudian manusia itu diuji bisyai'im minal khauf, rasa takut, walju, kelaparan, wanaksi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, wasamarot, kehilangan buah-buahan dan tanaman. Tapi ingat, apa kata Allah? Wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini kegembiraan bangsa Indonesia. Mohon maaf, adik-adik lihat, dulu durasi tahun 80-an Malaysia itu Bu mendatangkan guru dari Indonesia. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian beda Bu, yang didatangkan ke Malaysia bukan guru tapi TKI. Orang bilang apa? Orang Indonesia kualitasnya menurun, dulu guru sekarang TKI. Saya tidak terima. Bukan orang Indonesia yang kualitasnya menurun, tapi orang Malaysia yang seleranya turun. Dulu senengnya guru, sekarang senengnya TKI. 10 November kemarin saya bikin acara pengajian besar di Monumen Pahlawan Surabaya. Selesai pengajian Gus, wartawan tanya, kenapa saya lihat satu-satunya dai di Indonesia yang paling sering ngomong dancuk itu Gus Miftah. Saya bilang, saya harus mohon maaf berani ngomong dancuk, karena Malaysia itu punya tren, semuanya yang viral itu diklaim milik Malaysia. Wayang Malaysia, reok Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia. Kalau orang Indonesia nggak berani ngomong dancuk, saya khawatir satu saat dancuk diklaim milik Malaysia. Makanya Gus Miftah itu ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Kan nggak lucu kalau Ipin Upin ngomong dancuk. Dancuk lah ra pantes gitu. Saya punya alasan Gus. Lah makanya kalau para kiai ngomong dancuk nggak pantas, kalau saya pantas lah. Kalau Gus Miftah ngomong dancuknya fasih ya jelas, wong saya tahu tajwid kok. Makanya makhorijul hurufnya pas, panjang pendeknya pas. Bahkan kadang-kadang saya ngomong dancuk Gus pakai ifa, pakai kol-kolah, dancuk ngono bareng. Gak usah takut dengan masa depan. Seno kopi lagi mau. Kalau kopi panas harus diminum Bu. Sama Bupati itu prinsipnya kayak kopi. Minumlah kopi selagi panas. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Subhanallah, sangite ya Allah. Mas, cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Loh, jadilah seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Makanya mbak-mbak belajarlah dari kopi, tetap menjadi pahit dan tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu ya Allah, kebak wedak
Aku nganti batin kuwi jenenge rayu apa papan karambol. Saya lihat dari sana ibu-ibu kan mau kipas-kipas terus. Saya pikir kipas-kipas itu karena panas Bu Bupati, ternyata enggak. Kenapa dia kipas-kipas? Khawatir bedaknya luntur. Alisnya kaya galengan, ya Allah. Gus, selawat dulu Gus, lingi Gus, saya tak ngopi dulu Gus. Alamatnya anak soleh Gus ya. Ayo. Nah, lampu matikan, semuanya flash dihidupkan yuk. Kita buat Purwodadi malam ini bersinar. Shallu ala Nabi Muhammad. Lampunya matikan, kalau nggak bisa ya ketua panitianya matikan, nggak apa-apa. Yang bawa handphone, flashnya dinyalakan. Yuk, yang temannya Gus Miftah, flashnya diangkat. Yang nggak ngangkat kancane Samsudin. Ayo. Diangkat sing dhuwur. Mangke bareng nggih. Sesuai ikutan. Kula mangke ben di syuting ketok bagus. Ya. Ayo dimulai. Diangkat sing dhuwur. Kanan. Alah wong Purwodadi kanan iki. Ojo sini aku nang ngarepe Gus Miftah. Bukan jenengan kanane jenengan, ngoten nggih. Kanane jenengan. Ayo diangkat dhuwur. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ayo sing dhuwur bareng. Mangke kula inganan jenengan kula inganan ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Alamati
Muhammad. Alhamdulillah. Kan jadi ketok. Ini kan penampilannya kalau gini kan asik ya Gus ya, tertutup auratnya. Ladeng Joko piye? Elingan le, iling-ilingan yo. Jika penampilanmu hanya untuk mengumikat, maka yang datang hanya seorang penikmat. Di Joko, kue jomblo Joko. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry. Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Lah kayak beda gue serpone kayak. Aku tahu kamu jomblo. Kamu jomblo bukan karena tak laku, karena memang gak ada yang mau. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya lanjut dikit lagi ngaji, nanti diteruskan Gus Hamam sampai subuh. Yang ini ngaji, yang ini gue sholawat, ngaji, rampung ngaji, tum-tum motor. Ya apa ya? Men ketok orang Islam itu sugih. Ya Bu ya, gitu. Makanya saya itu dikritik sama kiai-kiai yang nggak paham. Gus Miftah itu penampilannya terlalu mewah, terlalu keren. Loh, beda bro. Gus Hamam ning Purwodadi, langsung ngurusi artis dan selebritis. Jadi yo dewe-dewe. Makanya yo kelasnya yo ora kok kelas makomnya sendiri-sendiri. Gus Hamam, Gus Imron, yang Gus Gus Cokro, yang ngurusi wong desa-desa gitu lah. Sing tungkae meletek-meletek, kakinya belang-belang. Gus Miftah yang ngurusi bangsa Nikita Mirzani. Delala Bu, ya ikut saya tuh yang baru bantu janda-janda itu loh. Kan aku jadi mau. Nikita Mirzani, Selin Evangelista, Aura Kasih. Yang paling nganyar idolane Gus Hamam, Lu Cinta Luna. Wayu bro. Tapi ya kuwi dirangkul busine metu tungul. Bu, saya kemarin baru memberikan sikap atas rencana pertemuan komunitas LGBT di Jakarta. Saya teriak paling keras. Kalau seseorang itu LGBT, dia sendiri, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada usaha mengkampanyekan, mensosialisasikan LGBT, maka itu musuh kita bersama. Setuju? Ingat, Allah itu menciptakan makhluknya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zaman. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zaman. Tapi tak pikir-pikir Gus, wong lanang ki seneng karo wong lanang. Laki-laki suka sama laki-laki, itu yang salah ibu-ibu. Gara-gara apa? Suaminya keluar rumah, istrinya bilang, "Pak, awas kalau mainan cewek." Akhirnya mainan cowok. Ane wong wedok lek karo sing mau juga galak to yuyu. Wong bojomu ki mau jarke mati dhewe kok. Dadak dionek-onek. Apa nih? Nambah boleh apa enggak? Boleh. Tapi saya nggak akan nambah, kan aku setia. Kenapa saya ngomong setia? Jelas di depan kamera. Konangan bojoku modal kan gua. Enggak lah. Saya itu punya prinsip. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Nggak usah mencari, menjadi. Kalau kamu jadi laki-laki soleh, insya Allah besok istrimu solehah. Amin. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sayyidina Ali. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Makanya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan jodohmu. Amin Allahumma amin. Yes. Balik optimisme. Coba kita lihat bahasa Nabi ini lang ini. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun.
Isim itu ada dua, mu'rab, mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kita jadi anak bangsa Indonesia harus dinamis. Makanya apa? Jadilah trendsetter, tidak hanya follower. Jadilah imam, tidak hanya makmum. Jadilah pribadi yang optimis, bukan pesimis. Dinamis, bukan statis. Pemain, bukan penonton. Saya itu bangga jadi anak Indonesia apa? Coba Anda lihat. 10 tahun kepemimpinan presiden, Indonesia masuk menjadi salah satu ekonomi terbaik di dunia. Jerman Gus niku sakniki resesi, Inggris terancam resesi, Indonesia metengkelek. Makanya bupati ini pinter mau men rakyatnya ora protes, sing dinggo adalah ayat tentang bersyukur. Ayat syukur dijajah rakyatnya kalau bupati ini pinter iki bupati nago. Iki mesti ngaji ini zamam iki mesti gak. Ya kalau ada kekurangan lumrah lah. Bu, jalannya masih jelek. Ya itulah faktanya. Tapi kalau Anda protes jalan ya, tak kasih tahu ya Bu, rakyatnya jenengan. Anda tuh jangan salah sasaran. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Ada jalan desa. Kalau jalan desa yang tanggung jawab kepala desa. Salah satunya penggunaan dana desa. Makanya dari lurah kira sana neko-neko, wis 6 tahun saya ini diperpanjang 9 tahun. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Dana desa itu salah satu peruntukannya untuk infrastruktur, termasuk untuk membangun jalan desa. Jadi kalau jalan desa rusak, yang bertanggung jawab kepala desa. Di atasnya ada jalan kabupaten. Yang tanggung jawab siapa? Bupati. Jadi kalau ada jalan kabupaten, jangan demo ke presiden, itu nggak nyambung. Kalau jalan provinsi rusak, itu tanggung jawabnya gubernur. Kalau jalan nasional, tanggung jawabnya pusat, presiden. Jangan sampai yang rusak jalan nasional yang kamu bully bupati. Itu namanya jaga sembung, makan nasi pincuk, gak nyambung. Fasih ya, tapi itu tadilah, yuk bersama-sama bangun Purwodadi, membangun Gerobokan dengan menjadi apa? Pribadi yang dinamis. Orang dinamis itu pasti optimis. Apa bedanya orang yang optimis sama pesimis? Bedanya satu, orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Contoh hijrahnya Nabi ke Madinah itu dilandasi dengan optimisme yang tinggi. Kalau ngomong kekerabatan Gus, Nabi Muhammad gak akan meninggalkan Mekah. Bagaimanapun beliau lahir di Mekah, tapi desain Allah itu sangat indah. Gara-gara ada perhelatan hijrah ke Madinah, orang haji itu variatif. Sebelum melaksanakan tawaf, belum melaksanakan umroh, pergi dulu ke Madinah. Coba kalau waktu itu nggak ada peristiwa hijrah Pak, orang haji hanya langsung ke kota Mekah. Padahal kalau saya orang datang ke Mekah Madinah, mohon maaf orang Indonesia, itu mereka lebih nyaman untuk tinggal di Madinah dibandingkan di Mekah. Mekah itu kasar Pak, pedagangnya aja nggak asik. Coba kalau masuk Madinah, kalau pegang rambut saya, oh Syahrini matamu aja. Dipegang-pegang, diajak foto, dirangkul-rangkul, akhirnya diskon 5%. Emangnya aku cowok apaan? Kenapa Madinah itu asik? Dilandasi dari optimismenya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau hitung-hitungan, dulu ketika Nabi diperintah, beliau meninggalkan Mekah dengan berat hati. Begitu mau berangkat hijrah dari atas bukit, beliau menatap kota Mekah dengan mengatakan apa? Wallah innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah kota yang paling aku cintai, kata Nabi.
menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang Wahabi mengatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya, jelas ini salah. Begitu masuk kota Madinah, beliau sebelum masuk ke kota Madinah mengangkat kedua tangannya dengan penuh optimisme. Beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Bahkan lebih dahsyat dari itu, kata Nabi. Ini menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab, beliau hidup di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya adalah, kenapa kita, The Master, Gandrung Nabi, Grobogan, Purwodadi mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, hidup Indonesia, besok meninggal dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indo. Kuwi ngopo ta cangkeme? Kok ana rondo lewat? Oh iki bojoku. Ya, lah kemayune. Cie. Ya Allah, kayak pasangan Ipin Upin, ya Allah. Gayane lah ning ngarepe pengajian romantis. Ning omah ya kaya Tom and Jerry. Kayak mulai dhisik le Mekelon. Iya. Ana wong ngomong nasionalisme malah mengganggu wae. Wis minggat kono. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu alasan kita mencintai Indonesia. Nah, tadi benar Ibu Bupati bilang, ayo kita rukun. Bisa kita beda pilihan, bisa kita beda capres, beda caleg, beda partai. Tapi coba, kalau begini kan indah. Mungkin yang di panggung ini partainya beda-beda, Pak. Entah rukun karena kepepet atau rukun tenan, aku kurang ngerti. NU Muhammadiyah rukun. Maka saatnya Gus minta itu apa? Saya pengen merukunkan NU dan Muhammadiyah itu, Gus. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah tak sangoni. Sini ketuane rene. Di sapa sing rupane sing paling mesake, Kowe sing guru iki lho, iki apik rupane iki. Nah, iki rupane paling mesake ndelok dompete. Yes, tak sangoni dolar. Tak sangoni $100. $1.500.000 lumayan. Tambahin dana kenakalane masih. Ini ngatur apa-apa, rupamu kok masak. Kenapa kamu yang saya pilih? Mergo rupamu kayak kotak infak. Ya. Namanya siapa? Habib Husin. Siapa? Habib lagi. Allah, sorry Beb, sorry. Kurang ngomong apa? Sorry Beb. Dua-duanya natap kene, Beb. Gue meneng gua, ayo Beb. Beb gabung sama Gandrung Nabi berapa tahun, Beb? 12 tahun. 12 tahun. Sudah nikah, Beb? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo Habib. Sirong rapi apa sirong rapi?
Lho kowe santai wae Le, lak urung rabi. Ala bocah hadro modalnya mau sarung jawaban. Jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok di sininya ini. Makasih ya Beb untuk beli bakmi Beb. Makasih Beb. Lagu lo kaya aku biapakmu. Wes gini, sing wani takon soal keindonesiaan tak kei duit. Ayo ngaco, sapa? Dikai mic. Soal keindonesiaan. Ada yang berani perempuan? Ngaco. Soal keindonesiaan takon apa tak jawab. Indonesia rukun. Ya saya tak tambahin sih di sini. Iki khusus ge NU sama dia. Bapak NU Ibu Muslimet. Ada kayak duit ra tenanan. Sik menguai banter atau ngaku utangnya lunas. Bapak NU Ibu Muslimet. Kakang Ansor Adeva Taya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Kang berkat tersebut itu wis wargane buku pati iki janjan pilih rahmat apa berkat tetep berkat andir rupane kaya besek kabeh tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwek ora payu dolan ning sawah dos ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke cewek gandrung nabi sing jaluk di tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang
oh ya Pak sing disayang matane picek saiki model iki. Lah apa-apa, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Selebel. Memang benar Gus, cinta itu buta. Buktinya apa? Kamu tidak pernah melihat perjuanganku. Iya. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Ayo mau saya katakan sama soal keindonesiaan. Tak kei 300.000. Ben wong grobokan iso atur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Sofyan Gus. Sofian. Nggih. Yo, panggilannya Sof. Sof. Udah nikah Mas Sofian? Sampun Gus. Anakmu piro? Tunggal. Mas siji. Bojomu piro? Bojone ajeng kalih Gus. Ajeng kali matamu. Wah, iya. Insyaallah Gus. Insyaallah. Insyaallah ajeng kalih, Bu. Guayamu. Lah ning kene wani ning omah kiki. Bojone Sofyan insyaallah mau dimadu. Syaratnya Sofyan mau diracun. Modar. Modar. Pekerjaanmu apa, Sofyan? Kula serabutan Gus. Belum serabutan. Kuwi berarti PNS, pegawai negeri serabutan. Serapopo yang penting halal. Ya ora. Jangan malu terlihat miskin tapi malulah pura-pura kaya. Lho kaya Mas Hamam lho, Mas Hamam iki sumaker, sugih macak kere. Lah kowe kir masu, kere macak sugih. Apa Sob? Pertanyaannya Sob. Bagus. Oh. Suwen kowe. Gus, bagaimana sebagai kita orang awam untuk menyikapi Islam yang seperti Az-Zaitun, yang melenceng dari apa? Ya dari yang hakiki, Islam yang hakiki. Oke, Az-Zaitun ya. Az-Zaitun itu Orang bahaya toh? enggak bahaya. Bagus. Oke, makasih Mas Sofian. Yo, pakai 300.000. Ana malah jeluk Zaman lho. Ya wis ngene, Mas Zaman sing mbau reksa gantung Nabi tak sangoni kene dolar. Dolarku sih oke, aku kiai sugih kok. No, $100 Mas Zaman. Kuwi itu apa? Kuwi njaluk kaya aku biapakmu. Aku bagi-bagi dulu sama nombane dari nyalon Bupati Purwodadi, Grobogan. Kan Ibu takut saingan. Tapi sorry Bu, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya, Bu. Sampai dianggap larangnya Gus minta Kapolres rawani ngundang. Dan bulan ngarep dan Kapolres ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi begini, saya beberapa kali ditanya wartawan, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Bupati, soal Az-Zaitun. Saya bilang begini, pesantren itu harus terbuka, nggak boleh tertutup, Gus. Karena kalau tertutup itu akan menimbulkan praduga dan prasangka. Memang benar Kanjeng Nabi dawuh iyakum wadhanna fa inna dhanna akdibul hadis. Tapi persoalan pesantren kalau tertutup pasti menimbulkan prasangka. Kalau ada pondok pesantren, jadilah pondok pesantren yang terbuka. Ini alasannya nggak rasional. Contoh, perempuan boleh sholat di depan laki-laki. Ketika ditanya syekhnya, "Syekh, kenapa kok perempuan sholatnya di depan?" Ya terserah yang mau sholat toh. Ini kan nggak rasional Pak. Wong hadisnya jelas kok. Khairus sufufi lirrijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Shaf yang paling baik bagi laki-laki itu yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang.
Sementara bagi perempuan, soft yang paling baik itu yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Sehingga logikanya apa? Jeleknya softnya laki-laki ketemu dengan jeleknya softnya perempuan. Makanya desain masjid Indonesia itu harusnya dibuat masuknya laki-laki ke masjid tidak melintasi softnya perempuan. Makanya dulu kalau Kiai NU ketika masjidnya nggak ada pembatas biasanya dipasang satir untuk membatasi antara laki-laki dan perempuan. Di Az-Zaitun nggak berlaku hadis itu. Yang kedua, kenapa sholatnya berjarak? Pada dawai kanjeng Nabi, sawu sufufakum bis sholat, luruskan dan rapatkan di dalam sholat. Orang ini mesti soalnya wongi Az-Zaitun gitu Pak ini. Sabotase Az-Zaitun gitu ini. Saf itu harusnya berdekatan, walaupun berdekatan tuh mohon maaf tidak harus nginjak kaki temannya. Aku paling jengkel pelak sholat sikile kelumut ngidak ngene. Aku lagi pernah Bu nyuwun saya Bu tak contohke Bu. Aku tentu nggih supaya Bu Bupati melihat keseksian saya. Saya dulu gemuk Pak As Intel. Saya dulu berat badannya 108 kilo. Saya malu gara-gara ada penelitian di rumah sakit Sarjito, cowok yang perutnya besar burungnya kecil. Aku langsung aku contohnya iya berarti manuke cilik jangwi. Banser iki pokoke I love you full. Sesuk ning surga Gus minta dikancani karo Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, Bansere Sherlock. Kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Ini loh, namanya sawu sufu vakum itu luruskan, rapatkan, bukan berarti menginjak kaki temannya. Lah kula sumring Pak, terutama karo kanca-kanca RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Wes ngene doyak ngomene. Sing kene yo ngene, akhire salate ngomene. Allah. Iki salat model ngendi? Ya biasa-biasa wae gitu loh. Wong khairul umuri awsatuha. Enggak usah berlebih-lebihan, Pak. Lo kalau soal beda ki ya lumrah kita beda. Wong takbir iki lho. Sunah Kanjeng Nabi Allahu Akbar sama dengan mangkibaihi. Tapi praktekkan macam-macam, Pak. Nomor itu Madinah nih kok. Wah, wong takbir ki modelnya macam-macam. Sholli fardhu subhi. Allah. Malah kayak cah pencak silat yo. Allah ngono. Ono Bu sing gawayane ra omong takbir. Nyuwun sewu Bu. Sholli fardhul maghrib. Allah. Allah. Ono meneh sing koyo nyegat diskotak kae. Sholli fardhul maghrib. Allah. Iki nopo? Sing cowok pete ya ono sholli fardhul maghrib Allah. Beda ki lumrah tapi ya kudune ana dasare gitu loh Pak. Umpamanya kalau dia jaraknya sholat 1 meter 1 meter itu jelas gak ada dasarnya. Wong kita pas covid saja protes kok malah sekarang gak covid dijaga jarak. Kalau saya dengan Bupati harus jaga jarak, kenapa? Kalau dekat nanti sayang. Iya. Bojo loro mbahmu wis tuwa ya, Bro. Sebagai anak barang ajar, aja dilihat tuwane Gus, delon santene matamu. Contoh lagi, kalau perbedaan-perbedaannya kecil umpamanya soal meletakkan tangan di dada. Allahu Akbar, sunnahnya kan di bawah dada di atas pusat. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Tapi praktek nih, karena sunnah, ini kan sunnah. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Sholat subuh kademen, sholli fardhu subuhi. Allahu Akbar. Kademen kan, katisen gitu ya. Poso wetenge luwe. Allahu Akbar. Ada nggak seperti ini? Ana. Sing dhuwur banget ya ana. Ketoke mesakiran apa BLT iki. Allahu Akbar. Sing ngisor banget ya ana. Allahu Akbar.
Jelas flu burung nih kita ini. Kalau dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis bunyinya apa? Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Yang nggak boleh itu sholat dengan malang kerik. Allahu Akbar. Nah kira itu. Kenapa orang sholat kok disunahkan sedekap? Soalnya latihan mati. Milorono wong mati malang kerik. Nah ini. Tapi ini, loh, lan delok sunah Gus. Malih umpamane soal tahiyat. Tahiyat kan 4 imam itu beda semuanya. Tapi kalau kita mau melakukan harus tahu dasarnya. Kalau tadi jaraknya semeter itu nggak ada dasarnya. Orang tahiyat, Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi naiknya cuma sekali toh, asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Tuing tuing. Wes, orang ngadeg meneh. Ngomong impoten Pak Ajar. Ini Hanafi. Kalau Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, asadalla ilaha illallah. Kalau ketemu kalimat Allah, tuing 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 tuing. Kalau Hambali dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatulillah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai fil alamina. Kamu mau pakai Hanafi, tuing tuing boleh. Mau pakai Hambali, tuing 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 boleh. Mau pakai Maliki, wer boleh. Ya nggak boleh itu begini begini, lah ini nggak boleh. Tahiyat opo gini. Atau mentang-mentang gue penggemar slang, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau Az-Zaitun itu jelas ada indikasi kesesatan. Dulu di Malang itu ada namanya Gus Roy, Muhammad Yusman Roy, kalau kalian ingat Pak, membuat sholat 2 bahasa. Padahal dawuh Kanjeng Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dia menerjemahkan bahasa Arab kepada bahasa yang dipahami. Dia orang Surabaya umpamanya, Allahu Akbar, tambahi bahasa Surabaya, Allah itu gede banget. Solo Grobogan Jogja, Allahu Akbar, Allah niku ageng. Mulai meneh Banyumasan ngapak, Allahu Akbar, Allah itu gede banget kayak gue. Ini gak boleh, gak boleh. Makan mulai meneh Sunda, Allahu Akbar, Allah teh maha besar. Allah kan dibilang teh. Lucu Gus, ana wong ngapak dolan ngene wong Sunda, masuk kampung Sunda ngindak telek. Orang ngapaknya bilang, "Tah ini siapa kiye?" Orang Sundanya jawab, "Iya, mah taina urang." Orang ngapaknya marah, "Inyong ra percaya, masa taina urang gedene sekiye?" Belum lagi soal tanah, belum lagi soal keuangan. Maka lumrah kalau kita curiga dengan Az-Zaitun. Dan ternyata kemarin di Mabes Polri, kebetulan yang menangani itu sahabat saya, Dirpidum Mabes Polri, mantan Dirkrimum Polda Jawa Tengah, Brigjen Juhandani. Beliau mengatakan apa? Ini ada indikasi ada indikasi mereka menyimpang. Mungkin akan tersangka. Maka kalau kamu tanya sama saya, Az-Zaitun gimana Gus? Ada indikasi sesat. Makanya kamu gak usah nikah sama santri Az-Zaitun, cukup dengan banser. Kenapa harus nikah dengan banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Keting kamu. Mayan 300.000. Nah, maka apa? Bangsa ini sudah bagus, ayo jaga kekompakan, kerukunan. Dengan optimis, wal ismu minhum murabun wa mabniun. Kita jadi orang yang murab, memandang masa depan. Gak usah takut nah dengan masa depanmu. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Saiki gandrung Nabi koyong ini tahun depan bisa jadi gandrung Nabi bisa menyebar ke seluruh kota di Indonesia. Wow, virus kebaikan gandrung Nabi, amin. Wanti gue sama masuk viral, rupanya koyong Yesus, umpamane ayo. Ada survei Bu di kalangan teman-teman Nasrani.
di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, dan beberapa tempat seperti Papua. 7 kiai Indonesia yang paling disegani dan dihormati di kalangan orang Kristen. 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Jelas di Indonesia itu yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, 2 si buta dari gua hantu. Anak Pak Intel kayak dulu, dan zaman Gus Dur belum siapa-siapa, presidennya Pak Harto. Gus Dur itu diawasi sama intelijen. Gus Dur rapat sama Kiai, dilihat sama Intel. Gus Dur tahu. Akhirnya Gus Dur mengatakan, Pak Kiai, mulai sekarang kita bercakap pakai bahasa Arab saja. Takallum bil lughatil arabiyyah. Intelnya pulang, ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur? Aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Goblok aku. Nomor 2, siapa? Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nomor 3, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Yang keempat, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Nomor 5, Profesor Dr. Quraisy Shihab Tasfir Al-Misbah. Nomor 6, Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Nomor 7, Miftah Maulana Habibur Rahman. Tuh, jangan salah Gus, saya itu bangga jadi orang NU. Kenapa? 5 tahun yang lalu Bu, kalau survei Ustadz top itu isinya semuanya orang Wahabi. Kemarin Jayabaya Institute Januari sampai Juli bikin penelitian siapakah dai yang paling disukai di Indonesia. Nomor 1. Wah, Kiai Nilu Cinta Luna dilawan. Artinya apa? Tatap masa depan dengan optimis. Kita itu kan selalu saja terbawa ilusi. Coba sekarang dijawab. Mbak-mbak, mas-mas semuanya bayangkan, kalau Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di samping perahu itu banyak buaya. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda lakukan? Kok malah mati gitu? Ada pasti pasrah, loncat, renang, nyerah, salah. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di tengah sungai banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Loh, kan saya bilang bayangkan Pak. Kita itu tidak bisa maju, kenapa Gus Imron? Karena kita, mohon maaf, selalu saja dijajah dengan bayangan-bayangan yang tidak. Engkau piye, aku ada rabi rong duit, ndang rabi yo. Orang menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Optimisme menatap Indonesia ke depan. Kenapa? Arih nafsaka minat tadir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur, kata Ibnu Athaillah. Hidup gak usah kebanyakan ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia tinggal mengikuti aturan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Gandrung Nabi The Master. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Gandrung Nabi mana bisa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.